Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an 'abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala maulana al-karim rasuluna nabiyyuna habibuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Para bapak, ibu yang hadir di hari ke-7 dari meninggalnya saudara kita, keluarga kita, ada yang menjadikan orang tuanya, ada yang menjadikannya kakaknya, kami sebagai teman-temannya yang menjadi saksi beliau orang soleh, dan semoga sakit yang dideritanya pelebur dosa-dosanya, amin ya rabbal alamin. Dicatat sakitnya diterimanya dengan ikhlas, dan Allah catat sakitnya sebagai syahadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak hadis di kitab Bukhari mengatakan sakit di daerah perut ini itu bagian daripada matinya syahid. Dan setiap penyakit yang datang kepada kita itu kafarah minadz dzunub. Ma asabaka min musibatin illa 'alallahi ajruha. Tidak ada musibah yang mendatangi kita kecuali setiap musibah itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dirasakan oleh almarhum Ustadz Imam Solihin, semoga ditempatkan di makam Allah yang terbaik, dibebaskan dari azab kubur, dan ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan selalu mendoakannya dan istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita tahadus bi ni'matillah, selalu bersyukur nikmat Allah. Diberi sehat syukurin, diberi sakit nikmatin. Jangan dikeluhkan. Tadi karena sakit menghapus dosa. Tidak ada ajabal amrul mu'min. Sangat takjub kerja orang-orang beriman. Maka ketakjuban inilah yang harus kita lakukan. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan itu bukan suatu musibah kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita pandai menghamba dan tahadus bi ni'matillahi azza wa jalla. Salawat dan salam kepada junjungan termulia, makhluk terbaik yang Allah ciptakan, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan datang memberikan syafaat kepada kita semua kelak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang namanya disebut dapat pahala kecuali menyebut nama baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah, tahlil tadi kita berapa kali diajak bersalawat kepada Nabi. Satu kali salawat saja hadisnya 10 dosa kita dilebur oleh Allah, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan, dan 10 kali pula nama kita disebut di majelisnya para malaikat. Masya Allah. Nah, ini kelebihan baginda Rasulullah SAW. Hari setiap minggu itu hari paling mulia hari Jumat, dan itulah Sayyidul Ayyam, semulia-mulia hari. Zikir terbaiknya pun ke makhluk paling mulia. Tidak ada zikir yang lebih mulia di hari Jumat kecuali salawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak terbenam matahari sampai terbenam kembali. Zikir terbaik malam Jumat sampai di hari Jumat, tambah lagi mau terbenamnya adalah perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengingatkan diri kita semua dalam surat Al-Mulk, Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhina tafirru. Di sini Allah mengingatkan, katakan kematian yang kamu lari daripadanya, takut daripadanya. Fa innahu mulaqikum, pasti dia akan menemui kamu.
Saudaraku yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri kita semua, teman paling setia, paling akrab, kemanapun pergi hinggap dan berteman setia dengan kita hanya kematian. Gak ada yang lain. Istri dengan suami istri, kadang-kadang suami ke kantor berpisah. Paling akrab teman soulmate gimana pun ada waktunya berpisah. Tapi kemana kita pergi, naik pesawat, naik kapal, naik motor, naik mobil, di kasur, di kamar mandi, lagi santai-santai, lagi joget-joget, dimanapun mati nemuin kita semua. Dan teman paling setia dan akrab, gak pernah lepas. Karena sunnatullah ada kehidupan pasti ada. Dia teman akrab yang tidak pernah berpisah. Maka sadari, ketika kita hidup pasti mati. Dan dia berteman setia, gak pernah berpisah. Ini sunnatullah, hukum alam. Maka jangan salah memahaminya. Tidak ada yang lebih akrab dari hidup kecuali kematian. Dan tidak ada yang lebih setia menemani kehidupan ini kecuali kematian itu sendiri. Dan tidak ada amal lain yang bisa menyertai kematian itu kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan, yang kelak akan menjadi syafaat kita, baik itu di alam kubur maupun di yaumil mahsyar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan kita semua yang hadir. Yang ketiga saya mengingatkannya adalah setiap kita akan dicabut oleh Allah nyawa kita tergantung amal terbaik kita apa. Berhati-hatilah dengan ini. Ada amal terbaiknya joget-joget di diskotik, mati di diskotik. Ada amal terbaiknya di kampung-kampung 17-an, wah rame, tari jeb-ajeb, tripping lah segalanya, lagi enak-enak joget, mati di situ. Ada biduan lagi enak-enak nyanyi, gebuk, mati. Tapi ada juga amal terbaiknya kiai lagi ceramah, lagi khutbah Jumat, syahid di sana. Ada yang meninggalnya sedang memimpin zikir, hadoroh, ada yang lagi mimpin yasin, ada yang sedang sholat, sujud, gak bangun lagi. Maka Allah akan mencabut amal adalah yang terbaik dari amal kita akhirnya. Apakah itu husnul khotimah atau tergantung amal terbanyak dalam hidup ini. Maka siapkan diri kita masing-masing, amal apa yang terbanyak hidup ini. Ketika banyaklah maksiatnya, gak jauh di situ kita akan mati dalam maksiat itu sendiri. Na'udzubillah min. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Allah cabut nyawa kita dalam sebaik-baik amal, sebaik-baik iman, dan kelak dicatat sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan dengan para aulia Allah, para wali-wali Allah, para anbiya dan para habaib dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga yang saya mengingatkan kita semua, karena tidak ada yang bisa lari dari kematian dan tidak ada yang bisa berteman setia kecuali kematian itu sendiri yang berteman akrab dengannya. Dan yang ketiga, setiap kita sudah menyaksikan ada banyak orang yang meninggal di ujung, makanya dalam hadis itu Rasul mengatakan, dan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini berkaitan dengan yang saya bilang tadi. Sebaik-baik manusia yang Allah panjangkan umurnya dan amalnya pun luar biasa hebatnya dengan Allah. Bercinta dengan Allah ini lebih totalitas lagi, memaksimalkan totalitasnya penghambaan kepada Allah. Dan seburuk-buruk manusia, umurnya panjang, diberikan umur sampai tua, tapi nggak ada manfaat berkah umurnya. Terkadang saya mikir, ya Allah jangan sampai, kadang-kadang kita ini mintanya Allahumma tawil umurana. Yang lebih baik itu bukan umur yang panjang, tapi Allahumma barik umuruna. Tidak ada pentingnya umur sampai 90 tahun tapi pikun gak bisa sholat lagi. Maka semoga kita diberikan Allah nyawa terbaik, sebagaimana doa Ustaz Imam tadi yang memimpin beliau tadi. Kita dipinta husnul khotimah di akhir hidup kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang lebih penting. Gak penting umur panjang, tapi umur terbaik saat iman kita terbaik, amal terbaik, disitulah kita meminta Allah menyambut sebaik-baik amal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meninggalkan dunia dengan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua menjadi bekal bagi saya dan kita semua yang hadir. Lewat waktunya udah kepanjangan. Jazakumullah khair. Ini Haji Jul pintar dia nembak orang. Sambutan jadi tausiah. Bapak Ibu yang hadir, alafu minkum wa jazakumullah khairan jaza. Kalau kata-kata saya ada yang salah mohon maaf. Sekali lagi kami dari teman-temannya
kalau ada saudara kami Ustadz Imam Solihin punya salah, punya khilaf, karena banyak berinteraksinya di sini, lingkungan hidupnya di sini, membesarkan anak-anaknya di sini. Mohon dari kelapangan dada dan hatinya untuk memaafkan beliau. Dan tolong dicatat juga, kalau beliau ada hutang piutang, utamanya utangnya, kalau dia punya utang ke Bapak Ibu sekalian, mohon kalau tidak diikhlaskan disampaikan ke keluarganya. Sampai dalam Islam itu sebenarnya belum boleh dikukurkan kalau utangnya belum dilunasi atau ada yang menjaminnya. Sampai seperti itu detailnya Islam memahami. Mohon kalau ada saudara kami Ustadz Imam ini yang punya termakan atau lupa dengan hutangnya, kalau diikhlaskan mohon dijahalkan, sampaikan dengan anak dan istrinya. Karena kalau kita ngomong saya ikhlaskan tapi anak istri nggak mewakili, ini belum tentu tuntas. Karena syaratnya harus ada ijab kabul. Dan mohon ini diijab kabulkan kalau yang mengikhlaskan. Tolong temuin anak dan istrinya. Di sini ada adiknya juga. Kalau saya lagi nyabatkan mayit, saya panggil keluarganya. Siapa yang mau jadi wakil dari keluarga ini untuk menanggung semua hutang piutangnya. Baru kita sholatkan. Agar sang mayit, karena Rasul tidak akan menyolatkan mayit kalau masih punya hutang. Semoga beliau tidak meninggalkan hutang dan Allah tinggalkan keberkahan dalam hidupnya dan anak-anak serta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.